Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Dodo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penamaan resource. Jadi akan saya bahas 10 panduan dalam penamaan API endpoint. Sebenarnya tidak ada acuan baku, tetapi yang akan saya sampaikan ini adalah yang sering atau lazim digunakan oleh para developer di dalam membuat penamaan API endpoint. Tujuannya adalah kalau mengikuti kaidah yang sering digunakan oleh para developer di dalam penamaan endpoint, API yang Anda buat bisa digunakan oleh banyak developer supaya mereka di dalam membuat, selain membaca dokumentasinya, juga mengakses resource endpoint-nya tidak terjadi kebingungan. Yang pertama adalah menggunakan bentuk jamak. Nah, resource di dalam RESTful API adalah data yang sifatnya bisa satu atau banyak. Direkomendasikan untuk menggunakan bentuk jamak. Sebagai contoh, misalkan di sini products. Jadi products ini menyatakan kumpulan dari beberapa produk, di mana produk adalah salah satu data dari produk. Nah, sebagai contoh, misalkan http api example.com products untuk bentuk resource yang jamak atau yang lebih dari satu. Tetapi kalau misalkan untuk mengakses produk yang hanya resolve-nya nanti adalah satu produk, maka ada penambahan /id. Nah, akan ada penambahan /id yang mana nanti produknya akan muncul berdasarkan ID yang dipilih. Nah, daripada menggunakan penamaan api example.com produk. Jadi ini bentuk tunggal. Seperti kalau bahasa Inggris, kalau misalkan jamak ada S-nya, tapi kalau misalkan bentuknya hanya untuk satu, maka tidak ada penambahan S. Tip yang kedua adalah gunakan kata benda bukan kata kerja. Kalau kita mengutip dari RESTful-API.NET, nah RESTful itu duduk pada sebuah sumber daya. Nah, sumber daya itu adalah berupa kata benda, bukan sebuah kata kerja, karena kalau kata kerja itu tidak memiliki properti, tidak memiliki nilai properti, maka dia akan merujuk ke kata benda. Nah, sebagai contoh misalkan products, beda dengan get all products. Kalau get all product itu artinya dia bukan kata benda tetapi ke kata kerja, karena dia adalah untuk mendapatkan seluruh produk. Ini untuk mendapatkan customer, berarti dia adalah kata kerja. Yang direkomendasikan adalah customer products, jadi langsung merujuk ke kata benda. Tip yang ketiga adalah gunakan hierarki. Nah, sebagai contoh misalkan ingin menampilkan image yang berada di dalam produk dengan ID tertentu. Nah, maka endpoint API-nya adalah products karena ada di resource product, kemudian cantumkan ID produknya, kemudian propertiesnya, misalkan image yang akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Tidak direkomendasikan untuk product/image. Jadi membuat endpoint tersendiri berupa product image, kemudian product ID. Nah, ini tidak direkomendasikan. Nah, sebagai contoh misalkan merchant ID. Kemudian selanjutnya hierarki yang akan kita ambil propertinya adalah address, alamat dari merchant ID tersebut. Jadi rekomendasinya adalah menggunakan hierarki. Kemudian yang keempat adalah gunakan action pada resource. Sebagai contoh, misalkan ada user ingin login, akan melakukan proses login, maka ke user terlebih dahulu, baru membuat login. Jadi tidak membuat endpoint tersendiri login user. Nanti kalau misalkan lupa password, membuat endpoint lagi forget password user. Nah, ini tidak direkomendasikan. Tapi rekomendasikannya adalah tetap menggunakan hierarki seperti yang tadi. Jadi baik dia mau login atau lupa password, maka terlebih dahulu adalah user. Kemudian yang kelima adalah gunakan tanda slash dan lowercase. Direkomendasikan menggunakan tanda slash dan lowercase. Ini juga yang paling umum atau paling sering digunakan. Nah, sebagai contoh, misalkan
ingin melihat lokasi warehouse pada sebuah produk dengan IP tertentu, maka API endpoint-nya adalah produk terlebih dahulu. Lihat, ini adalah berupa kata benda yang jamak, jadi lebih dari satu. Kemudian produk ID ini menyatakan ada ID produknya. Kemudian yang selanjutnya adalah warehouse location. Ini rekomendasinya seperti ini. Jadi ada menggunakan tanda slash apabila ada dua kata, misalkan warehouse location. Jadi tidak menggunakan spasi atau tidak menggunakan tanda underscore atau menggunakan huruf besar, misalkan warehouse location, atau misalnya menggunakan huruf besar. Ini tidak lazim digunakan. Selanjutnya yang keenam adalah gunakan CURD, create, read, update, delete pada HTTP method. Misalkan sebagai contoh ingin melakukan get, ingin menampilkan data dengan data produk dengan ID tertentu, maka cukup aja di dalam endpoint-nya produk langsung /ID. Tidak perlu mencantumkan get product BID. Ya meskipun keduanya itu kalau misalkan scriptnya benar sama-sama muncul produknya tidak salah, tetapi yang paling umum digunakan karena di dalam header itu sudah ada metodenya, maka cantumkanlah aja metodenya pada bagian header. Jadi misalkan ingin get, maka ya tinggal sertakan aja keterangannya pada bagian header. Ingin post, ingin menambah produk, maka sertakan saja pada bagian header. Tidak perlu membuat sebuah URL, misalkan create product. Kalau create product ya tentu sudah tahu semua menggunakan post. Kalau ingin mendapatkan produk dengan ID tertentu, semuanya sudah tahu menggunakan get. Jadi tidak perlu menambah URL dengan keterangan get, dengan keterangan create. Yang ketujuh, jangan menggunakan singkatan. Misalkan sebagai contoh ingin menampilkan properti nomor telepon pada supplier dengan ID tertentu. Nah, seperti ini, note ini tidak semuanya developer paham. Kalau misalkan API Anda dipakai oleh seluruh developer dari berbagai penjuru dunia, terkadang ini membuat bingung developer di dalam request ke server. Jadi mendapatkan informasi ini terkadang bingung, maka menggunakan yang paling umum dan jangan menggunakan singkatan. Jadi ditulis apa adanya, misalkan phone number. Yang kedelapan, bila ingin memfilter sebuah produk, sebagai contoh misalkan produk yang ingin difilter adalah Indomie. Nah, maka gunakan query filter. Misalkan produk name Indomie, kemudian jumlahnya pada halaman misalkan ada 10 produk, maka gunakanlah query filter. Jadi tidak direkomendasikan untuk membuat sebuah URL dengan nama filter by name, kemudian dicantumkan namanya menggunakan /name, tetapi menggunakan query filter. Yang kesembilan, tidak menggunakan extension file. Jadi apabila Anda ingin membutuhkan format yang spesifik, misalkan hasil responnya pengen bertipe XML, cukup dicantumkan pada content tip pada bagian header. Jadi informasi tambahan, misalkan resultnya pengen menggunakan XML, cukup tambahkan content type. Jadi tidak direkomendasikan, misalkan sebagai contoh user/id/pending order XML atau pending/order JSON, itu tidak direkomendasikan. Jadi jangan menggunakan ekstensi file XML, JSON, HTML dan sebagainya. Itu tidak direkomendasikan. Yang terakhir, tidak menambah garis miring di akhir endpoint. Sebagai contoh, misalkan ingin melihat order yang masih pending pada user dengan ID tertentu, maka yang terakhir ini tidak perlu dicantumkan garis miring. Jadi untuk menjaga kebersihan URL, jangan sampai ada penambahan garis miring yang ada di depan.
Nah, kuncinya adalah konsisten di dalam membuat format penamaan resource API. Tujuannya adalah supaya terjadi penyeragaman atau keselarasan yang paling lazim digunakan oleh para developer di dalam membuat API, sehingga API Anda yang Anda buat tidak membingungkan para developer. Sekian, terima kasih.